Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikin bil kitabi was sunnah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya, yang tiada terhitung oleh kita, baik mengenai jenis maupun jumlahnya. Karena itu kita syukuri dengan sebenar-benar bersyukur, yakni kita syukuri dengan hati kita, dengan cara mengakui bahwa nikmat yang kita terima, berapapun jumlahnya, apapun jenisnya, semata-mata hanya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita akui dalam hati kita, sehingga kita tidak akan menjadi orang yang sombong ketika mendapat nikmat-nikmat itu. Kemudian kita syukuri dengan ucapan kita, yaitu memuji Allah, tahmid, yakni mengucapkan alhamdulillah, dan juga mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah yang lainnya. Kemudian yang ketiga, kita syukuri dengan perbuatan kita, yaitu menggunakan nikmat-nikmat itu untuk melakukan ibadah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbuat memperlakukan nikmat itu sesuai dengan tujuan diberikannya nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan kepada keluarga Nabi Daud dengan firman-Nya, "I'malu ala Dawuda syukra." Berbuatlah wahai keluarga Nabi Daud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 nikmat yang telah kita terima dan semua orang menerimanya, tapi tidak terasa bahwa itu adalah sebuah nikmat. Disebutkan dalam Al-Quran, "Wallahu alladhi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an faja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun." Allah lah yang telah mengeluarkan, melahirkan kamu sekalian dari rahim ibu-ibu kamu sekalian dalam keadaan tidak mengetahui apapun, tidak mengetahui suatu apapun, la ta'lamuna syai'an. Kemudian Allah menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati, pikiran, agar kamu sekalian bersyukur kepadanya. 3 pemberian itu adalah penglihatan, pendengaran, dan akal. Itu merupakan pemberian yang amat sangat hebat, karena dengan ketiganya itu kita bisa menangkap respon-respon dari Allah maupun dari Rasul maupun di alam semesta ini. Dan dengan ketiganya itulah kita bisa membangun dunia ini. Tapi kadang-kadang tidak kita syukuri, dikira yang namanya nikmat itu hanyalah harta. Maka Allah menegaskan tadi, la'allakum tashkurun, agar kamu sekalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 3 unsur tadi, yakni syukur dengan hati kita, bersyukur dengan lisan kita, dan bersyukur dengan perbuatan kita.
maka pendengaran kita untuk mendengarkan yang baik-baik, penglihatan kita untuk melihat yang baik-baik, hati kita untuk mencermati memikirkan yang baik-baik. Kalau tiga ini tidak disyukuri dengan cara yang benar, maka kita akan turun derajatnya lebih rendah daripada derajat hewan. Allah berfirman, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan kami benar-benar telah mempersiapkan untuk menjadi penghuni neraka jahanam banyak dari jin dan manusia. Mereka mempunyai telinga, mereka mempunyai hati, akan tetapi tidak dipergunakan untuk memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mempunyai telinga, akan tetapi juga tidak pernah untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mempunyai mata, juga tidak dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika kal an'am. Mereka itu bagaikan binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Bal hum adall. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, pada kajian kali ini saya mewakili Ustaz Anak. Barangkali kebetulan tadi saya ditelepon oleh salah satu pengurus untuk mewakilinya, maka saya ambil tema yakni aliran sesat dan cara menanggulanginya, atau aliran atau pemikiran yang sesat, dan bagaimana kita menanggulangi supaya jangan sampai masuk ke dalam hal tersebut. Karena semakin hari semakin banyak orang buat aliran-aliran pemikiran yang menganggap bahwa yang dibuatnya itu benar. Hal itu memang sebetulnya juga sudah disinyalir oleh Rasulullah SAW bahwa nanti akan terjadi seperti itu. Hadis ini yakni haddatsana Yahya bin Musa haddatsana al-Walid qala haddatsani Jabir qala haddatsani Busr bin Ubaidillah al-Hadrami qala haddatsani Abu Idris al-Maulani annahu sami'a Hudzaifah bin al-Yaman yaqul. Maka di sini biasa dikatakan an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu yaqul. Jadi dari Hudzaifah bin al-Yaman, dia berkata, kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarri mahafatan an yudrikani. Jadi Hudzaifah bin Yaman mengatakan, orang banyak bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, namun saya akan bertanya kepada beliau, anisyari, tentang kejelekan, tentang kejahatan, tentang ketidakbaikan. Kenapa? Karena saya khawatir kalau kejahatan, ketidakbaikan itu menimpaku atau aku dapatkan, akan tetapi aku tidak mengetahuinya. Jadi dikira benar, ternyata salah. Maka orang yang berbuat demikian amat sangat merugi. Allah berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 103, qul hal nabiyukum bil akhsarina a'mala
dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang orang yang paling rugi perbuatannya, bil akhsarina a'mala, yaitu orang-orang yang tersesat perbuatannya di dunia, akan tetapi mereka mengira bahwa mereka sedang berbuat baik. Yuhsinuna sun'a. Kemudian ayat yang ke-104 menjelaskan tentang diantaranya adalah ulaika alladzina kafaru. Mereka itulah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan perjumpaan dengan Allah. Pada ayat ke-105-nya dijelaskan wala nuqimu yaumal qiyamati wazna. Maka pada hari kiamat nanti kami, kata Allah, tidak akan memberikan penilaian sedikit pun. Tidak akan memberikan penilaian sedikit pun pada amal orang yang sesat amalnya. Dia mengira bahwa itu benar, bahwa itu sedang berbuat baik. Kenapa sampai seperti itu? Karena tidak mengerti kriteria salah itu apa. Kriteria salah itu apa sehingga salah dianggap benar. Maka Hudzaifah al-Yaman mengatakan makhafatan ayyudrikan. Maka saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin, faja'ala Allah bihadzal khair, wa hal ba'da hadzal khair min syarrin? Qala na'am. Wahai Rasulullah, sesungguhnya dahulu kami ada di dalam jahiliyah dan kesesatan, kejahatan. Jadi pada zaman jahiliyah, tukar-menukar istri, minum minuman keras, menyembah berhala. Bahkan ada satu pernikahan yang dianggap unik pada waktu itu. Di zaman jahiliyah, kalau ada orang menginginkan keturunan yang baik, maka istrinya digaduke ke semula, dibawa ke orang yang dianggap baik itu sampai hamil. Setelah hamil ditarik kembali dan tidak dihubungi sampai dengan melahirkan, sehingga dia mendapatkan keturunan yang baik. Persis hewan. Maka karena tidak dipakai untuk melihat ayat-ayat Allah, memperhatikan ayat-ayat Allah, maka kal'an'am, seperti hewan tadi dalam Al-Quran dikatakan, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin faja'ana Allah bihadzal khair. Kemudian Allah mendatangkan kebaikan ini, yakni al-Islam, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah sesudah kebaikan ini ada kejahatan lagi, wahai Rasulullah? Jawaban Rasulullah, nah, iya. Wa ba'da dzalika syarr min khair. Apakah setelah periode kejahatan tadi juga ada kebaikan lagi, wahai Rasulullah? Nah, kata Rasulullah, iya. Wa fihi da'wanun. Tapi di dalamnya, dalam kebaikan-kebaikan itu banyak telah terkontaminasi dengan karat-karat, dengan kotoran-kotoran, dengan kotoran-kotoran. Jadi pakai api, tapi api harus dikotori, tidak murni seperti zaman Rasulullah dan zaman para sahabat. Hudzaifah al-Yaman bertanya lagi kepada Rasulullah, "Qultu wa ma jahwanuhu ya Rasulullah?" Saya berkata, apa kotorannya itu, wahai Rasulullah? Qala qaumun yahduna bi ghairi hadi. yakni kaum yang mencari petunjuk dengan selain
petunjukku, yakni selain Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ta'rifu minhum wa tunkir. Kamu kalau mengetahui, ingkarilah mereka. Untuk hal ba'da dzalikal khair min syarr, apakah sesudah itu ada syarr lagi wahai Rasulullah? Ada ketidakbaikan lagi? Qala na'am. Iya. Akan ada yang lebih dahsyat lagi. Apa itu? Du'atun ila abwab jahannam. Jadi di para penyeru ke neraka jahanam. Para penyeru ke neraka jahanam. Man ajabahu ilaiha qadabuhu biha. Barang siapa yang merespon, mengikuti, menjawab ajakannya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Dia akan dilemparkan ke dalamnya, jadi ke dalam neraka. Untuk Hudzaifah al-Yaman bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sibhum lana. Wahai Rasulullah, berilah kriteria mereka itu kepada kami. Kriteria doa ila abwab jahannam itu kayak apa kriterianya? Islam Rasulullah tidak pernah menjawab pribadi, selalu kriteria yang disampaikan. Misalnya ketika Rasulullah ditanya tentang siapa al-jamaah yang akan selamat, wahai Rasulullah, firqa'an najiyah, maka Rasulullah menjawabnya bukan fulan, bukan golongan fulan, bukan ini, tapi menjawabnya ma'alaihi ana wa ashabi, adalah orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi selama orang itu mengikuti Al-Quran dan hadis juga qaul sahabat, maka dia adalah firqa'an najiyah, firqah yang akan selamat dari neraka, meskipun dia pribadi. Ini Hudzaifah al-Yaman bertanya kepada Rasulullah, sibhum lana, berilah kriteria mereka kepada kami ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, hum min sildatina wa yatakallamuna bil alsinatina. Mereka itu adalah dari bangsa kita dan berbicara dengan bahasa kita. Ibaratnya dua ila nari jahannam ini, ia dari wong Islam, ia memakai idiomatik Islam. Istilah Islam itu dipakai semuanya. Istilah-istilah Islam. Orang wong liya tapi kaum muslimin itu sendiri. Kuntu. Maka Hudzaifah al-Yaman bertanya lagi kepada Rasulullah, "Fama ta'muruni in adrakani dzalika?" Wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepadaku jika aku mendapati periode atau zaman seperti itu? Zaman di mana ada Islam, ada doa ila abwab jahannam berkeliaran. Ya barangkali Hudzaifah al-Yaman tidak menangi, yang menangi kita pada saat ini. Ya. Apa yang harus dilakukan? Kata Rasulullah, talzamu jama'atul muslimin wa imamahu. Kamu berpegang teguh terus-menerus pada jamaah kaum muslimin, kelompok kaum muslimin dan imam mereka. Hudzaifah al-Yaman bertanya lagi, qultu fa illam yakul lahu jama'atun wala imam. Kalau sudah tidak ada jamaah Islamiyah wala imam, tidak ada imam juga, bagaimana ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah mengatakan, fa'tazil tilkal firqa kullaha walau anta aqda bi asli sajaratin hatta yudrikakal maut wa anta ala dhalik. Jadi kata Rasulullah, tinggalkan itu kelompok-kelompok semuanya, meskipun kau menggigit akar pohon-pohonan, ada yang makan akar pohon-pohonan karena sudah dikucilkan dari masyarakat yang penuh dengan doa ila abwab jahannam. Hatta yudrikakal maut wa anta bihi, meskipun kamu menggigit akar-akar pohonan sampai kamu mati masih dalam keadaan seperti itu. Jadi harus berpegang teguh betul pada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW.
Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Sahihnya. Kemudian tadi doa ila abwabi jahannam ini otomatis ya doa ila neraka, ya tentunya orang-orang yang melenceng dari agama, yang pemikirannya sesat, kalau sudah diikuti berarti menjadi aliran yang sesat. Maka dibahas oleh para ulama, diantaranya adalah Majelis Ulama Indonesia memberikan kriteria aliran sesat. Hal ini dikemukakan dalam penutupan Rakernas LP di Hotel Sun Pacific, Jalan MH Tamrin, Jakarta, Selasa 6 Oktober 2007 pas ini 5 Oktober ya, malam 6 Oktober juga. Tentang kriteria aliran sesat yaitu sebagai berikut menurut versi MUI, namun ya insya Allah mewakili. Jadi yang pertama, sesat jika melanggar Al-Quran dan hadis. Jadi jika pikirannya itu melanggar Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dan pikiran itu dipegang teguh, maka itu menjadi pemikiran yang sesat. Kalau diikuti orang banyak, maka menjadi aliran sesat. Nah, artinya kalau sudah mempunyai pengikut berarti menjadi aliran. Dalam Al-Quran ada perintah sholat, zakat, puasa, haji, berbuat baik dan sebagainya. Dalam Al-Quran ada juga larangan berzina, mencuri, berpecah belah, fanatik golongan dan sebagainya. Dalam hadis juga dijelaskan bermacam-macam perintah dan larangan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ucapan dan tindakan seseorang, apakah itu pemimpin atau orang biasa yang ngerti Al-Quran, ya, tindakan dan pemimpin dan anak buahnya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, bukan berbeda tafsir, tapi memang membuat yang berbeda. Misalnya sholat hanya satu kali, satu hari satu malam, atau mengejarkan halalnya perzinaan, maka mereka adalah kelompok sesat otomatis, karena sudah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Begitu pula memperjuangkan persamaan gender. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, jelas bertentangan dalam Al-Quran. Walaysa dzakaru kal untha, Allah berfirman, laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Ini dalam kesetaraan gender itu kalau disamakan persis, maka pikiran itu menjadi pikiran yang sesat, karena bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hak yang sama, ada yang tidak sama. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Sudah berbeda. Begitu pula dalam waris sudah jelas berbeda. Dalam waris sudah jelas berbeda. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma kasabna, dan seterusnya. Maka yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayaini. Allah memerintahkan, mewasiatkan kepada kamu sekalian bahwa anak-anak laki kamu sekalian mendapatkan 2 bagian daripada perempuan. Itu sudah jelas. Kalau terus kita membuat pemikiran itu tidak sebuah keadilan, kemudian terus harus dibagi sama, bertentangan dengan Al-Quran dengan alasan apapun. Misalnya sebagian orang berpendapat, kenapa kok lidzakari mithlu hadzil unthayaini? Dia beranggapan
dengan teori jampingnya bahwa dulu pada zaman jahiliyah orang perempuan itu nggak dapat apa-apa, bahkan orang perempuan itu diwariskan, istri diwariskan. Tapi begitu datang Islam diberi hak. Maka kata orang yang memperjuangkan tadi waris itu sama, karena dari tidak dapat apa-apa, kalau disamakan maka menjadi sok nantinya. Akhirnya maka akan bertahap, sehingga hukum Islam ini belum final menurut mereka, bertahap. Itu adalah pemikiran-pemikiran yang melanggar Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, dan lebih banyak lagi kalau kita saksikan di masyarakat kita. Kemudian yang kedua, jika ajaran menyimpang dari rukun iman, maka dianggap sesat. Rukun iman, yakni iman kepada Allah, mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci, meyakini Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir, benar dan terjaga keasliannya, iman kepada Rasul, mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir dan tak ada Nabi dan Rasul setelahnya, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar yang baik maupun yang buruk. Di sini kalau orang bertentangan dengan rukun iman, pemikiran yang bertentangan dengan rukun iman, maka otomatis ia dianggap pemikiran itu pemikiran yang sesat. Misalnya mengakui bahwa Nabi Muhammad itu tidak Nabi yang terakhir, seperti Ahmadiyah umpamanya, ada Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi, atau aliran yang dibawa oleh Lia Eden yang mengaku bahwa dirinya sebagai istrinya malaikat Jibril sekaligus sebagai Nabi. Kemudian juga pernah Musaddiq yang mengaku dirinya juga sebagai Nabi, membuat aliran. Maka hal yang demikian langsung harus kita tolak, itu pasti aliran sesat. Kalau ada Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, jika ajaran itu menyimpang dari rukun Islam, maka juga dianggap sesat. Misalnya jika tidak sholat atau sholat hanya satu hari sekali, misalnya ini, maka itu sesat. Yang di rukun Islam mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau ditambah bersaksi bahwa Ali sebagai ini, ya otomatis sesat. Syahadatnya menyimpang dari syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Kalau itu memang dijadikan sebagai persaksiannya seperti itu, ya total, karena itu sudah melanggar rukun Islam. Kemudian sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, ini juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Maka ketika ada sebuah pemikiran, misalnya sholat itu satu hari cukup 3 kali misalnya, maka itu juga sesat, tidak sesuai dengan rukun Islam. Misalnya zuhur dengan asar jadi 1, maghrib dan isya jadi 1, kemudian subuh 1 jadi 3, tanpa alasan dalam bepergian atau sakit atau hujan, tapi dalam kondisi yang normal. Jelas itu bertentangan dengan rukun Islam. Rasulullah memerintahkan untuk 5 kali. Yang ketiga rukun Islam adalah puasa bulan Ramadan. Maka kalau orang tidak mau berpuasa bulan Ramadan, berarti ya sesat.
ayat Al-Quran mengatakan, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang melihat bulan, maka diwajibkan untuk berpuasa. Bagi yang tidak melihat, ya tidak perlu berpuasa. Ini ada aliran yang seperti itu pemahamannya, maka pasti sudah sesat, sudah bertentangan dengan Al-Quran, maksud daripada Al-Quran, dan bertentangan dengan rukun Islam. Zakat bagi yang mampu, ya tentunya zakat bagi yang mampu, hitungannya sudah jelas, ada nisabnya, ada berapa yang harus dikeluarkan zakatnya. Kalau sampai menentang zakat, meskipun memberikan lebih banyak, misalnya orang berinfak bersedekah jutaan, berarti orang kaya sudah berinfak bersedekah jumlahnya jutaan, tapi niatnya infak bersedekah. Kemudian zakatnya tidak dikeluarkan karena beralasan saya sudah berinfak, sudah bersedekah. Secara sepintas goyone benar, sepertinya benar, karena infak bersedekah kok butuh zakat. Zakat itu adalah yang menjadi rukun Islam. Berhaji ke Makkah jika mampu, otomatis berhaji ke Makkah jika mampu. Yang ini sudah saya ulas pada hari yang lalu. Menjadi rukun haji, rukun Islam adalah berhaji ke Makkah bagi orang yang mampu. Bagi orang Indonesia, mampu itu istiqomah, aman perjalanan, punya biaya, sehat badannya, aman negara yang dituju, itu adalah kemampuan diantaranya. Bagi bangsa Indonesia tentunya yang pertama adalah istitoah dari sisi finansial. Kalau dari sisi keuangan sudah mampu, ya daftar. Kalau nunggu tiga-tiganya terkumpul baru tak daftar, ya orang bakal makan gaji. Tidak bisa menggugurkan rukun Islam yang kelima. Kenapa? Karena waktunya 15 tahun, 20 tahun. Maka ukuran sekarang ya istitoah dari sisi uang. Begitu istitoah dalam sisi uang, daftar. Adapun nanti belum sampai berangkat sudah mati, ya itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kewajiban ini sudah mulai digugurkan dengan niat dan mengeluarkan untuk bayar sesuai dengan aturan pemerintah. Kemudian yang keempat, mengingkari kebenaran Al-Quran. Jika meragukan kebenaran Al-Quran, maka dia sesat. Contohnya paham liberalisme yang meragukan Al-Quran berdasarkan hadis yang palsu yang dibuat oleh kaum orientalis. Jadi ragu akan kebenaran Al-Quran. Misalnya, wah, Al-Quran ini sudah dimanipulasi oleh Utsman bin Affan misalnya. Al-Quran ini sudah tidak asli umpamanya. Di dalam Al-Quran sudah terhilangkan sekian puluh ribu ayat. Maka otomatis itu sudah jelas sebagai aliran yang sesat yang tidak perlu kita ikuti. Allah berfirman, "Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin." Kitab itu yakni Al-Quran, tiada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 2. Juga wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa da'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Allah memberikan tantangan kepada orang-orang yang meragukan. Jika kamu sekalian di dalam keraguan dari apa-apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Muhammad, Al-Quran, waktu di surat yang maka buatlah, datangkanlah oleh
surat saja yang seperti dalam Al-Quran. Wada'u syuhadakum, dan panggillah penolong-penolong kamu sekalian min dunillah, selain Allah, in kuntum shadiqin, apabila kamu orang-orang yang benar. Wa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati wa'iddat lil kafirin. Apabila kamu tidak bisa melakukan, dan pasti sekali-kali tidak akan bisa melakukan, maka takutlah kepada neraka yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Jadi ini adalah Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Maka jika orang meragukan, apakah itu meragukan jumlah ayatnya sudah diambil atau dikurangi, ataukah berlebih, atau meragukan akan kebenaran isi daripada Al-Quran, maka kalau dikembangkan pemikiran itu menjadi pemikiran yang sesat, dan akhirnya bisa juga menjadi aliran yang sesat kalau diikuti banyak orang. Misalnya tadi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, wah ini Al-Quran tidak adil, masa tidak sama. Realitanya orang perempuan yang banyak bekerja. Terus bagaimana kok lebih mendapatkan sedikit? Bahkan juga realitanya lagi, ketika orang tua, misalnya orang sudah umur tua, itu biasanya yang banyak merawat adalah anaknya yang perempuan. Dan kemudian juga orang tua itu pun kerasannya ada di dalam anak yang perempuan. Tapi apakah realita itu terus untuk menentang Al-Quran? Ya tidak boleh. Tetap saja hukum Al-Quran berlaku, dan orang laki-laki atau anak laki-laki yang tidak mau merawat orang tuanya ya tetap berdosa. Kemudian yang kelima, menafsirkan Al-Quran semaunya. Artinya semau sendiri, tidak berpikir tentang ayat-ayat Al-Quran yang lain, tidak merujuk kepada hadis Rasulullah, tidak merujuk kepada sahabat. Ayat Al-Quran yang jelas tidak perlu ditafsirkan lagi, yang sudah jelas, yang qat'i namanya. Misalnya perintah tentang sholat sudah tidak ditafsirkan lagi, tidak mengandung multi tafsir atau apa, dirikanlah sholat. Perintah zakat itu namanya qat'i, maka tidak perlu ditafsirkan. Adapun ayat-ayat yang kurang jelas ditafsirkan memakai ayat Al-Quran lain, maksudnya ayat-ayat yang lain yang berkaitan, karena ayat Al-Quran itu saling menafsiri. Jika tidak ada dengan ayat Al-Quran yang identik maknanya, maka dengan hadis yang sahih. Kemudian kalau tidak ada lagi, ya dengan qaulus sahabat. Itu yang mestinya seperti itu. Ketika kita membuat pemikiran yang tidak keluar dari situ, ya tidak ada masalah. Artinya tidak bertentangan dengan apa yang tertera dalam Al-Quran, apa yang tertera dalam hadis Rasulullah SAW. Meskipun kita tidak hafal hadisnya misalnya. Di sini ada ayat yang mutasyabihat, itu yang tadi yang harus ditafsirkan. Walladzi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Fa amma alladziina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'i ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna bil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab
Alkitab yakni Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Ayat-ayat muhkamat. Ayat muhkamat ialah ayat-ayat yang terang dan tegas maksudnya, tanpa dipahami, dapat dipahami dengan mudah. Saya contohkan, dirikan sholat, tunaikan zakat, birrul walidain, itu sudah jelas, itu muhkamat namanya. Beribadah kepada Allah itu muhkamat, menyekutukan Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, misalnya wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin, ini muhkamat, sudah jelas. Tinggal mencari prakteknya Rasulullah bagaimana. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Jadi Al-Quran ini yang paling banyak adalah muhkamat. Yang mutasyabihat itu sedikit. Yang mutasyabihat termasuk dalam pengertian ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian dan tidak dapat ditentukan arti mana yang dimaksud kecuali sesudah diselidiki secara mendalam. Atau ayat-ayat yang pengertiannya hanya Allah yang mengetahui, seperti ayat-ayat yang berhubungan dengan yang gaib. Misalnya ayat-ayat mengenai hari kiamat, surga, neraka, ini semuanya mutasyabih, hanya Allah yang tahu. Maka kalau al-ghaibiyah, hal-hal yang gaib itu tidak dibahas kecuali dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Apa yang disampaikan Al-Quran, ya itu yang kita ikuti. Karena tidak mungkin untuk diadakan penelitian. Bagaimana mau meneliti di alam kubur? Mati dicek baru bisa meneliti. Dan ketika kita mencari bukti, misalnya katanya para ulama atau orang-orang yang saleh itu nikmat, mendapatkan nikmat kubur, sedangkan orang jahat mendapat siksa kubur. Kalau umpamanya dua-duanya itu kita gali kuburannya setelah 3 tahun, ya sama saja, sudah remuk. Yang saleh ya remuk, yang jahat ya remuk juga. Karena itu al-ghaibiyah, maka kita percaya saja kepada Al-Quran, percaya kepada hadis Rasulullah SAW. Jadi tadi adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya, cari takwil. Nah, ini biasanya berkait dengan masalah akidah, yakni berkait dengan sifat Allah, asma Allah, af'al Allah. Maka misalnya kata-kata dalam hadis umpamanya, setiap sulusul lail akhir Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, kemudian mengatakan, barang siapa yang minta ampun akan aku ampuni, barang siapa yang berdoa meminta akan aku ijabahi, kata Allah. Itu setiap sulusul lail. Kata-kata turun itu berarti af'al Allah. Maka tadi terjadi takwil. Maka dari itu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berprinsip di dalam hal yang berkait dengan sifat Allah, asma Allah dan af'al Allah, itu prinsipnya adalah ila ta'tilin wala ta'wilin
bila ta'tilin wala ta'wilin wala tashbihin wala takyifin. Di dalam memahami sifat-sifat tadi, sifat Allah subhanahu wa ta'ala, af'al Allah subhanahu wa ta'ala, misalnya Allah bersemayam di atas arsy, inna Allah 'alal arsy istawa. Maka Ahlussunnah wal Jamaah, konsep Ahlussunnah wal Jamaah juga harus diluruskan. Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah orang yang mengikuti Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Bukan golongan A, bukan golongan B, bukan golongan C. Kriterianya yaitu ma'alayyana wa ashab. Di dalam memahami hal itu, yakni bila ta'til, tidak menolak. Inna Allah 'alal arsy istawa, sesungguhnya Allah bersemayam di atas arsy, tidak ditolak. Ada seperti itu. Kemudian Allah turun, iya Allah itu turun, dan juga yang lainnya. Bila takwil, tidak ditakwilkan, ya tetap apa adanya. Kalau Allah duduk di atas arsy, titik, Allah duduk di atas arsy, seperti bersemayam di atas arsy. Tidak ditakwilkan Allah menguasai bumi dari atas arsy. Itu namanya takwil. Ahlussunnah wal Jamaah menolak itu. Bila tasbih, tidak menyerupakan dengan makhluk, karena Allah mukhalafatu lil hawadits, Allah tidak sama dengan barang yang baru, maka tidak diserupakan Allah bersemayam di atas arsy seperti raja bersemayam di atas singgasana. Itu nggak boleh. Allah setiap sepertiga malam turun ke langit bumi seperti ini, turun di doros yang dikelilingi misalnya, muncul begini, atau turun pakai ondo, pakai tangga, atau seperti orang yang turun dari kapal terbang naik pakai parasit, payung terjun. Itu namanya kasfi, tidak diperbolehkan. Wala takyif, dan tidak boleh mempertanyakan. Karena kalau mempertanyakan akhirnya terjadi kesesatan. Misalnya Allah turun, iya Allah turun. Langit dunia ini sapirang-pirang. Turunnya ning Lego, apa ning Kauman, apa ning Kertijayan, apa ning Kerapia, apa ning Panjang. Padahal sul akhir hanya beberapa jam. Bingung sih ning sikil tak pekalongan. Kalau ditanyakan, akhirnya bisa jadi akan menolak hadis ini orang benar. Atau yang kedua tidak percaya karena mempertanyakan masalah tadi. Maka Ahlussunnah wal Jamaah itu berhenti di situ. Orang yang cenderung pada logika akan mengatakan ya ora kuat, masa oleh takok. Ya jawabannya takok sing liya ora usah sing kuwi gitu. Wong sing liya masih banyak yang apa namanya yang harus ditanyakan. Maka Rasulullah sudah membatasi tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq. Berpikirlah kamu tentang makhluk Allah, seliti-litilah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan memikirkan tentang Allah. Kepada Allah beriman, tunduk, berserah diri, mentaklukkan Allah. Tapi perbuatan Allah, kemudian dari sifat-sifat Allah tidak dipikirkan secara detail, karena sebab tidak akan bisa diakal semua. Wa ma'utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit sekali. Maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya.
Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Justru yang berakal itu harusnya yang duduk. Udah, ini ayat mutasyabihat, ini Allah, sifat-sifat Allah, bagaimana kita akan memikirkan sifat Allah? Kita hanya meneladani sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat Allah maha pengampun, kita yang memberikan pemaaf, menjadi orang yang suka memaafkan orang lain, dan seterusnya. Kemudian yang keenam, mengingkari hadis Rasulullah SAW. Ya, mengingkari hadis sunnah atau sunnah Nabi SAW, maka termasuk sesat. Oh, ini berkembang pesat, jadi ini harus sunnah. Orang yang tidak mempercayai hadis sebagai sumber hukum, dia hanya kembali kepada Al-Quranul Karim, tidak menolak hanya hadis dhaif yang ditolak, tapi seluruh hadis ditolak. Tidak ada hadis untuk sumber hukum. Maka akhirnya dia, ya tadi misalnya sholat biasa kehendaknya, puasa yang belum, orang belum berusaha, orang bulan sholat, orang berusaha, orang bulan puasa, orang berusaha. Ini ingkar sunnah besar. Padahal kita disuruh mengikuti Rasul. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur Rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan juga ulil amri yang dari kamu sekalian. Wa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kamu berselisih di dalam sesuatu, farudduhu ila Allah wa Rasul, hendaklah kamu mengembalikannya kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairul lakum wa ahsanu ta'wila, itulah yang lebih baik bagi kamu. Jadi di sini berarti perintah Allah taat kepada Allah dan Rasul, taat kepada Al-Quran, taat kepada hadis Rasulullah SAW. Kembali kepada Allah dan Rasul, juga kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis Rasulullah SAW. Perintahlah satu syai'. Apabila kamu berselisih di dalam sesuatu, lihatlah Al-Quran, lihatlah hadis Rasulullah SAW. Jangan malah berfatwa, ojo buka Al-Quran karo hadis kowe wedan. Jangan buka Al-Quran dan hadis, kamu nanti sesat. Nah, ayat ini mau dibuang kemana? Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul, kembalilah kepada Al-Quran, kembalilah kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing marai kowe ora ngerti bahasa Arab, baca buku terjemahannya, tanyakan kepada ulama yang memahaminya, tapi tetap kembalinya kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekian banyak ayat yang menyatakan kembali kepada Allah dan Rasul. Tilka hududullah wa man yuti'illaha war rasul wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalika al-fawzul 'adzim. Misalnya itu semuanya adalah hukum-hukum Allah dalam surah An-Nisa. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka akan dimasukkan ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, dia akan kekal di dalamnya. Wa may ya'sillah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul dan Rasulnya dan melampaui batas-batasnya, maka
dimasukkan ke dalam neraka dan dia akan kekal di dalamnya. Juga Rasulullah mengatakan, taraktu fiikum amrayn lan tadillu in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnata rasulih. Aku telah meninggalkan buat kamu dua hal. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, yakni kitab Allah dan sunnahku. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Jadi kalau berpegang kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah. Yang ketujuh, mengakui adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Misalnya Nabi Muhammad adalah sudah Nabi terakhir. Surah Al-Ahzab 40 juga di dalam hadis Rasulullah Sahih Bukhari, Rasulullah mengatakan, inna mathali wa mathal al-anbiya min qabli kama mathali rajulin bana baitan wa ahsanahu wa ajmalahu illa maudi ala binatin min sawiyatin wa ja'ala an-nas yatufuna bi wa yahjabuna lahu wa yaquluna halla udiat hadhihi labinah qalu fa ana al-labinah wa ana khatamun nabiyyin. Kata Rasulullah, perumpamaan antara aku dengan para nabi sebelumku bagaikan seseorang yang membangun sebuah bangunan yang sudah dibangun bagus, sudah megah, tapi ada beberapa batu merah yang tidak dipasang. Maka orang yang melihat rumah itu selalu heran, mengapa ini batu tidak dipasang? Mengapa ini tidak dirapati di pojok ini? Halla wudi'at hadhihi labinah. Qala, maka Rasulullah mengatakan, fa'ana labinah, saya yang menutupi itu semuanya, saya yang melengkapinya. Wa ana khatamun nabiyyin, maka dan saya adalah nabi yang terakhir, sehingga Islam betul-betul sempurna. Jadi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Memisahkan dari jamaah Islam, jadi memisahkan dari orang Islam, mengaku dirinya paling benar. Misalnya sengio najis, akhirnya kalau masuk ke masjidnya langsung dipel. Ya, jadi itu LDI, jangan sampai keliru. Ada DDI, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, ada Lembaga Dakwah Islami Dakwah Indonesia, LDI. Dia menganggap itu kan sudah bermetamorfosa dari dulu Darul Hadis terus menjadi Lekari, terus menjadi LDI tadi. Sebetulnya napasnya sama, ajarannya juga sama. Maka ketika kita masuk ke masjid mereka dibel karena kita dianggap najis. Orang perempuan boleh dolan ke selain mereka, nek mau ziarah ketika kotor, ketika haid. Sebab apa? Haid itu kotor, campur dengan kotor orang kotor. Jadi pahaminya seperti itu. Maka tentunya ini menganggap dirinya yang paling baik, yang paling benar, padahal bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini dalilnya. Ya, saya kira untuk tidak sesat ya yang pasti berbeda, baca dan belajar Al-Quran serta hadis. Kemudian ya utamanya itu dibaca, kemudian bertanya kepada ulama-ulama yang memang Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW sebagai pegangannya dari manapun, apakah itu dari Al-Irsyad, apakah itu dari Muhammadiyah, apakah itu dari NU, apakah itu dari Tarbiyah, atau dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia misalnya, dan sebagainya. Selama rujukannya Al-Quran dan hadis, maka insya Allah tidak akan sesat. Saya kira sampai di sini yang saya sampaikan. Jam sudah menunjukkan jam 9:01 menit. Barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.
Sunni atau Sunnah. Kemudian ada lagi ahli sunnah juga mengklaim bahwa yang ahli sunnah itu yang mereka organisasi mereka yang lain bukan ahli sunnah ini juga mau dijelaskan. Kemudian untuk menghadapi saudara-saudara kita yang ternyata sudah jelas-jelas mengikuti aliran sesat aliran Syiah ini, sikap kita bagaimana Ustaz? Mereka kalau berpuasa, kalau buka itu nunggu kalau sudah malam. Dalilnya katanya Al-Quran berarti tilawai semuanya kan puasamu sampai malam. Sehingga kalau belum malam betul mereka belum berbuka puasa. Dan mereka mengatakan kalau sholat tarawih itu merupakan satu bid'ah karena tidak dilakukan oleh Nabi, dan Nabi hanya sholat tarawih itu 3 kali, sehingga mengatakan tarawih itu bid'ah. Kemudian dalam syahadatnya mereka selain menyaksikan Allah dan Rasul, wa nastadu anna Abu Bakrin wa Umar finnar, kemudian mengangkat Ali yang wali. Nah itu kami mau menjelaskan antara perbedaan Sunni dan Syiah, sehingga untuk ke depan untuk menghadapi mereka ini kita ini ada bekal, karena mereka siap untuk debat, diskusi. Mereka sudah mengatakan ada dalil, ada tuntunannya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang perbedaan antara Sunni dan Syi'i, saya kira itu yang dijelaskan panjenengan sudah termasuk perbedaannya ya, sebetulnya. Apakah itu sholatnya, apakah itu syahadatnya, otomatis apakah perkenalan dengan waktunya. Kalau kita kembali kepada kriteria sesat yang disampaikan oleh MUI, otomatis ya menjadi aliran yang sesat karena tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang dengan kitab-kitab yang sahih, yang mutabar, bukan kitab karangan ulama ini. Lalu kemudian tapi dalam Al-Quran itu kan memang waktu itu adalah tiga sholat wusta ya. Jadi apakah terus itu dijadikan dasar? Kembali lagi bahwa kita dalam beribadah, dalam berakidah itu mesti kembali kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kalau hanya pada Al-Quran itu tentunya tidak akan nyampe. Maka ketika waktu itu seperti itu, apakah disebutkan waktunya itu maghrib, asar, maghrib, isya, atau asar, isya, subuh? Dan tidak diterangkan, hanya waqumu lillahi, yakni al-wusta, waktu pertengahan. Lalu kemudian kalau sholat seperti itu rujukannya kemana? Kan ke hadis juga. Sedangkan Rasulullah memerintahkan sholat itu adalah 5 kali sehari semalam. Maka itu sebagai jawabannya. Lalu kemudian perbedaan secara umum saya tambahkan, misalnya di sini ada beberapa perbedaan yang sudah saya tuliskan di sini. Ahlussunnah wal Jamaah rukun Islam ada 5: syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Mereka ada 5, tapi as-sholat, as-shaum, az-zakat, al-hajj, al-wilayah, puasa. Itu. Kemudian berikutnya Ahlussunnah wal Jamaah iman, rukun iman sudah paham. Kemudian syiar rukun imannya adalah at-tauhid, an-nubuwah, al-imamah, al-adlu, al-ma'ad. Ya, rukun imannya itu bisa dilihat di buku
dikeluarkan oleh Dewan Dakwah yang tipis, kemudian yang oleh Majelis Ulama yang agak tebal, sampulnya putih dan merah. Di rumah saya di kantor masih ada sekitar 10-an buku, barangkali yang butuh silakan datang, nanti datang ke sana saya kasihkan, nanti saya carikan, barangkali ada yang masih punya nanti bisa di-drop ke sini. Tapi kalau yang ingin, saya masih punya sekitar 10. Kemudian Al-Sunnah 2 kalimat syahadat, tadi Syiah 3 kalimat syahadat yang sudah disampaikan panjenengan. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah masih ditambah dengan menyebut 12 imam, dan juga ditambah lagi melaknati Abu Bakar dan Umar. Syiah percaya kepada 12 imam, kemudian mereka termasuk rukun, percaya kepada 12 imam juga termasuk rukun iman yang tadi dikatakan adalah sebagai al-imam. Misalnya Al-Sunnah wal Jamaah mengatakan ulama rasyidin yang diakui sah adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Syiah ketika Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman tidak diakui kebenarannya, maka dikatakan terlaknat, la'anahullah. Kemudian yang diakui siapa adalah Ali bin Abi Thalib. Maka dari itu ketika misalnya kita, mereka mencaci sahabat dan para perawi hadis saja, yang dianggap benar adalah hanya beberapa, Mahdi, Ibnu Yakin, yang lain dianggap dusta semuanya. Padahal Rasulullah mengatakan la tasubbu ashabi, jangan sekali-kali kamu mencaci para sahabatku. Seandainya kamu memberikan sodakoh atau sodakoh emas sebesar gunung Uhud, maka pahalanya tidak sampai satu tapak tangan para sahabatku, kata Rasulullah. Jadi orang sekarang itu tentunya sangat kecil dibandingkan dengan para sahabat Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan la tasubbu ashabi, jangan sekali-kali kamu mencaci maki para sahabatku, sedangkan mereka mencaci. Al-Sunnah Khalifah imam adalah manusia biasa yang tidak mempunyai sifat maksum. Berarti mereka dapat berbuat salah, dosa, lupa, karena sifat maksum hanya dimiliki oleh para nabi. Jadi khalifah ini ya manusia biasa, tapi mereka mengatakan para imam yang jumlahnya 12 tersebut mempunyai sifat maksum seperti para nabi. Bahkan dalam satu buku yang diterbitkan oleh Dewan Dakwah dan juga dulu pernah diseminarkan, itu saya mempunyai fotokopinya, di antara akidahnya Allah itu nanti mau memasukkan siapa ke surga, minta catatan sama imam. Kalau imam mengatakan keluar masukkan surga, maka masuk surga. Ada bukunya, buku itu ada. Itu sangat-sangat, kalau kita lihat seperti itu. Dilarang mencaci maki sahabat. Mereka mencaci para sahabat tidak apa-apa. Bahkan Syiah berkeyakinan bahwa para sahabat setelah Rasulullah wafat mereka menjadi murtad dan tinggal beberapa orang saja. Alasannya karena para sahabat membayar Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Siti Aisyah istri Rasulullah SAW dihormati dan dicintai. Syiah Aisyah itu terlaknat. Misalnya Aisyah adalah termasuk terlaknat, dicaci dan difitnah. Kemudian perbedaan yang lain, Al-Sunnah kitab-kitab hadis yang dipakai sandaran dan rujukan Al-Sunnah adalah Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasai. Kitab tersebut beredar di mana-mana dan dibaca oleh kaum muslimin sedunia. Siapa saja, orang Syiah pun boleh membaca ini.
Syiah, kitab Syiah ada 4: Al-Kafi, Al-Istibsar, Man la Yahduruhu, Al-Faqih, At-Tahdhib. Kitab-kitab ini tersebut tidak beredar. Jadi tidak beredar. Cari di buku di toko nggak akan ada. Di toko-toko. Ya tidak beredar, harus bayar kepada mereka. Sedangkan Bukhari Muslim di mana saja ada. Al-Quran tetap posisi ini. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Quran asli. Syiah, Al-Quran yang ada sekarang menurut pengakuan ulama Syiah tidak orisinil, sudah dirubah oleh para sahabat, dikurangi dan ditambah. Ahlussunnah, surga diperuntukkan bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Surga diperuntukkan bagi orang-orang yang cinta kepada Imam Ali, walaupun orang tersebut tidak taat kepada Rasulullah. Neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang memusuhi Imam Ali, walaupun orang tersebut taat kepada Rasulullah SAW. Dan begitu seterusnya, banyak perbedaan bisa dibaca di buku tadi, buku penyimpangan Syiah. Yang mau ada sekitar 10, silakan datang duluan yang saya kasih. Tapi nanti kalau saya cari-cari sama teman ada yang punya ya, bisa saya titipkan Pak Agung, saya bawa sini. Oke, lagi kemudian waktu tadi habis Pak. Bagaimana bapak-bapak yang lain? Ini masih sudah jam 9.15, 14. Kalau terus saya sampaikan, khususnya adalah pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Saudara-saudara kita mempunyai anggapan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah yang biasa perjanjian, yang biasa muludan, yang biasa manakiban, yang biasa tahlilan. Itu sebagai kriteria Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kriteria ini salah. Kriteria yang benar adalah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yakni Rasulullah mengatakan bahwa umatku akan terpecah belah menjadi bid'un wa sab'un. Kata bid'un itu kata 3 ke atas sampai 9 itu namanya bid'ah. Maka bisa dikatakan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum halakah illa wahidah. Dalam hadis lain, redaksi lain mengatakan kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya akan hancur, semuanya akan ada di neraka kecuali satu. Maka disebut al-firqah an-najiyah, firqah yang selamat. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa itu yang selamat itu? An-najiyah tadi. Maka Rasulullah mengatakan al-jamaah. Maka disebut Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa al-jamaah itu? Jawaban Rasulullah, ma'alaihi ana wa ashabi. yakni orang-orang siapa saja yang mengikuti aku, ya, berarti mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis Rasulullah, wa ashabi, dan juga para sahabatku, yakni khususnya lagi khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Ini sesuai pula dengan hadis Rasulullah. Suatu saat Rasulullah menjelang meninggal, di beberapa bulan sebelum meninggal, berkhutbah dengan khutbah yang sangat memukau sehingga hati bergetar dan para sahabat bercucuran air mata. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ka'anna mau'idhatun muwaddin. Ini seakan-akan seperti nasihat orang yang mau meninggalkan, baik Rasulullah. Fa'usina, maka berilah kami wasiat. Maka Rasulullah terus mengatakan, usikum bitaqwallah was-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi.
man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira wa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Rasulullah mengatakan, usikum, aku wasiatkan kepada kamu sekalian, aku perintahkan kepada kamu sekalian agar bertakwa kepada Allah, mendengarkan ulil amri, bisamai, dan mentaati, wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyi, meskipun yang memerintah kamu itu adalah hamba saya dari Ethiopia. Ketahuilah, barang siapa yang hidup nanti sesudahku, maka akan melihat berbagai macam perbedaan, ikhtilafan katsira. Maka kalau kamu menangi ikhtilafan katsira ini, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, maka berpegang teguhlah kamu dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidun, addu 'alaiha bin nawajir, gigitlah itu yakni sunnah Rasul dan khulafa'ir rasyidin dengan gigi-gigi gerahmu, mati pegang kata. Maka tadi saudara kita ini kalau mengkritik memberikan kriteria itu ya salah. Bukan berarti saudara kita bukan ahli sunnah wal jamaah, insya Allah ahli sunnah wal jamaah, tapi dalam kriteria yang seperti itu salah, sehingga menganggap orang lain tidak ahli sunnah wal jamaah ya. Begitu Bapak, saya kira cukup. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita tutup dengan doa. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la tada' fi jam'ina wa majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la maridan illa shafaita wa la mujahidan illa nasarta wa la hajatan min hawaiji dunya ya laka ridha wa lana salahun illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi